Suka nonton bokep? Suka lah. Tapi gak dibahas masalah percintaan. Ya jujur gue capek. Jadi lu sedang mencari sesuatu supaya lu bisa ribut sama Lesti? Bete. Bete? Ya makanya ini gue senang nih di konten lo nih. Ini Bilar, serius nih. kenapa kau gak suka sama Rizky? Aku gak suka sama diri aku sendiri. Gak mungkin. Rizky Ridho. Oh, siapa itu? Kenapa kau selalu menghindar tiap kali ditanya itu? Aku gak pernah menghindar. Tapi? Bukan menghindar. Apa namanya? Ya kenapa aku harus ngebahas dia coba? Kenapa? Karena itu adalah bagian dari masa lalu seseorang yang sekarang lagi sama aku. Jadi gak perlu ngebahas orang itu. Jadi kau gak suka kalau misalnya bahas mantan? Ya, dalam hubungan lo? Bukan gak suka. Kalau bukan gak suka, kenapa cuma dia yang lo gak mau dibahas? Gue gak bilang gue gak mau dibahas loh. Tapi? Ya sok kalau mau bahas. Cuma kan gue gak kenal sama dia. Masa gue bahas dia? Oh. Kenapa kalau misalnya gak kenal gak mau bahas? Gak apa-apa. Gue sering ngebahas ini. Charlie Chaplin. Walaupun gue gak kenal sama dia. Terus kenapa Rizky enggak? Kan sama aja kayak Charlie Chaplin. Lu gak kenal dia. Kenapa lu gak mau bahas dia? Gue gak bilang gue gak mau bahas loh. Ayo kita bahas. Kan lo kenal sama dia. Yuk gue pengen kenal sama dia. Mana tau gue bisa jodoh sama dia. Waktu itu kan sempat ada Rizky tuh nelpon. Tapi ya gue cuma berasumsi ya. Maksudnya terlihat dari gestur lu kayaknya lu gak terlalu suka gitu kalau ngomongin soal dia. Kayak sekarang nih. Gue bukan gak suka. Tapi? Cuma gue ngeliat saat itu Lesti kelihatan gak nyaman. Lestinya yang gak nyaman? Iya. Jadi gue... Apa indikator dia gak nyaman yang lu lihat? Dia ngomong kah atau gimana? Ya karena memang ketika ngebahas Rizky Ridho dia memang gak nyaman. Gitu. Oh dia pernah cerita? Pernah sama gue. Dan memang kan gue sering cengin dia soal Rizky Ridho. Ini baru opening udah nanya Rizky Ridho nih. Kagak ada yang lain. Ini harusnya taruh dia ending-ending nih. Karena ini ruang interogasi. Hah? Ruang interogasi bang? Biasa ruang interogasi tuh kalau jawaban kita gak sesuai dengan pertanyaan diikat bang, disiksa bang. Beda. Kalau itu beda. Gue tidak punya hak untuk mengikat lo itu. Tapi gue akan mampu untuk mengikat lo dari pertanyaan-pertanyaan gue. Gue mau kok diikat bang. Sadomasokis. Tuh. Lo tahu juga sadomasokis? Suka nonton bokep? Suka lah. Masa gue laki-laki udah di atas 21 gak suka. Abang suka gak? Suka. Jav? Suka. Apa? Suka. Semua gue suka. Genrenya apa suka? Apapun. Apapun. Semua gue suka. MILF? Tergantung milfnya. Kalau milfnya cantik menurut gue, tipe gue. Kayak siapa contohnya? Kayak bini gue. Bini apa termasuk MILF? Berarti udah tua dong? Udah tua. Kak? Bini gue udah tua. Betul. Berarti kalau lo lagi nonton bokep siapa yang lo bayangin? Bukan Lesti pasti dong. Masa gue bayangin Lesti? Gue nonton bokep. Ya berarti lo gak nafsu sama Lesti dong. Gimana lo bisa mau nikah sama dia kalau lo gak nafsu? Ya, karena kan cinta, gue kan sayang sama dia bukan dari nafsu. Maksudnya? Iya, iyalah. Oh gitu? Kalau gue nafsu, gue pasti ketika gue pertama kali sama dia, gue pasti bakal langsung jatuh cinta. Buktinya gue nyaman, gue sayang sama dia setelah gue melalui proses pendekatan. Oh gitu? Pendekatan seperti apa yang lo lakuin? Ya pendekatan gue setiap hari ketemu bareng sama dia. Terus jadi dari cara dia nge-treat gue. Apa treatment seperti apa yang dia lakukan sehingga lo bisa jatuh cinta? Banyak sih bang, dari hal kecil, dari bentuk perhatian dia, bagaimana dia bisa masuk dalam lingkungan keluarga gue, bagaimana dia bisa sayang banget sama orang tua gue. Terus jadi itu yang bikin lo lulus tuh dari situ? Termasuk salah satunya. Karena memang nggak gampang buat cewek itu masuk dalam lingkungan keluarga gue.
Mantan lo nggak ada yang pernah seperti itu? Sama sekali. Nggak ada, cuma dia yang benar-benar dekat banget. Dan orang tua gue jadi sayang banget sama dia, udah kayak anak sendiri. Oh gitu. Sebelumnya memang mungkin karena usia juga kali ya. Iya. Karena usia masih muda jadi belum ke arah sana, belum ke arah menikah, jadi orang tua juga masih adalah cinta monyet ibaratnya gitu nggak sih? Ya enggak lah, kan orang tua gue juga tahu di usia gue sekarang memang mereka pengen gue untuk nikah, ngarahinnya ke nikah. Dari 2 tahun lalu sebenarnya nyokap gue pengen gue tuh nikah. Sama Lesti. Kan belum kenal. Oh, ya kalau kalau bilang nyokap- Dirga dong, cuma bilang Dirga udah madis. Tapi kalau nyokap lo pengen lo nikah, berarti nyokap lo udah punya bayangan sebenarnya enggak ya? Belum ya? Siapapun waktu itu pokoknya. Bayangan sih enggak, cuma nyokap gue dulu selalu berpesan. Kalau punya pasangan, nyokap gue kan tahu banget gue di mana gue anaknya memang berantakan. Berantakan gimana sih? Iya, ya berantakan kayak anak cowok. Kalau habis pulang pasti baju Oh, berantakan bajunya. Iya. Oh. Terus kayak urakan lah gitu. Termasuk. Nah, Nggak rapi gitu. nggak maksudnya. rapi gitu. Nah, orang tua gue tuh selalu pengen gue nanti suatu saat punya istri yang bisa benar-benar ngurus gue. Seperti yang beliau lakukan ke gue gitu. Oh, waktu itu bayangannya gitu dan ternyata beliau menemukannya itu di sosok Lesti. Bisa dibilang begitu. Ini jadi terharu nih diinterogasi apa? Jadi sedih. Tapi entah kenapa gue di awal-awal tuh banyak juga yang berpikir bahwa lo seperti memanfaatkan situasi. Lo sendiri gimana merespon hal itu? Untuk awal-awal ku banyak banget omongan miring bang. Apalagi gue termasuk tipikal yang overthinking. Untuk awal-awal kayak banyak, pansos lu segala macam deket sama Lesti. Terus lo manfaatin momen wajib mumpung segala macam. Awalnya gue rada kesel, tapi setelah gue pikir ya udah nggak apa-apa. Memang ketika gue dikasih chance besar, kesempatan besar, masa nggak gue ambil? Ya berarti lo mengiyakan omongan mereka. Nggak masalah. Memang kan setiap orang ada jalan masing-masing dan kebetulan memang melalui Lesti gue dikasih kesempatan besar sama Tuhan untuk coba sesuatu baru yang sebelumnya belum pernah gue jalanin. Ibaratnya lo di awal lo mengakui kalau ya udah aji mumpung nih sekalian, tapi seiring berjalannya waktu lo akhirnya benar-benar ternyata cocok nih sama Lesti, ibaratnya gitu ya berarti. Dalam apa dulu nih aji mumpungnya nih? Ya situasinya, maksudnya akhirnya lo bisa berdua sama dia. Kalau kemudian sama lo Lesti. lebih dikenal luas oleh masyarakat. Ya sebenarnya pada dasarnya sama aja sih. Maksudnya gini, banyak juga kok. Mungkin banyak orang berpikiran bahwa gue tuh didompleng sama Lesti. Tapi pada kenyataannya sebenarnya Entah kenapa gue jujur ya nggak terlalu setuju sebenarnya kalau gue boleh berpendapat. Karena menurut gue lo bukan artis yang baru muncul karena Lesti. Ya. Lo itu sudah jadi artis sebelum itu. Gue punya fanbase sendiri. Iya. Makanya saat itu gue setuju. Dari fakta yang gue cari ini, dari fakta yang gue lihat ya. Sebelum ketemu Lesti, ini kita berbicara dari followers ya. Sebelum ketemu Lesti, followers gue tuh 3 juta. Lesti 12 juta. Setelah kita bareng-bareng ketemu, followers kita sekarang sama jumlah peningkatannya tuh sama. Itu artinya banyak orang yang benar-benar baru ngikutin kita juga. Baru sama-sama pengen tahu tentang kita. Nah gitu. Itu maksud gue. Jadi entah kenapa kalau dibilang lu aji mumpung mungkin saat itu momennya memang lagi dapat. Kalau menurut gue ya. Iya. Tapi lu sudah berkarir lama. Jadi bukan yang tiba-tiba lu muncul. Gue berkarir dari 2014 juga. Gue ngerasain proses dari bawah. Gue casting naik ojek, syuting naik ojek gue. Terus casting gue pernah ngerasain nunggu dari pagi sampai malam, pas malam nggak di casting, disuruh pulang. Padahal lu udah nunggu lama ya kan? Padahal udah nunggu Iya, seharian. maksudnya dari sekian lama perjalanan hidup lo dan seharusnya lu udah ngomong di mana-mana juga tentang hal ini bisa membuat fans-fans yang fans kalian berdua lah harusnya bisa lebih bijak ya. Cuman pada kenyataannya ada aja yang ngehujat lu juga. Itu aneh menurut gue. Sebenarnya itu bukan fans gue menurut gue bang. Gimana maksudnya? Iya itu bukan fans gue. Kalau fans gue yang benar-benar ngikutin kita, benar-benar Leslar lovers, itu dia pasti benar-benar ngedukung kita. Itu mungkin ada beberapa oknum yang cuma mengaku-ngaku dia tuh Leslar lovers. Jadi maksud lo ada musuh dalam selimut di antara Leslar? Kemungkinan dan gue yakin itu. Tujuannya? Ya untuk naikin traffic atau mungkin dia berasal dari fanbase gue yang udah lama yang nggak suka atau dia yang nggak suka dengan hubungan gue sama Lesti atau juga mungkin couple fanbase-nya Lesti yang dulu
sempet sama si A misalkan si B. Si ACB itu siapa? Ya misalkan sama salah satu peserta Lida. Kenapa lo gak gitu. mau nyebut Rizky? Iya Rizky, Hari kan banyak itu fans kapalnya. Nah ternyata gue ketemu sama Lesti. Dan deket sama Lesti. Jadi banyak fans-fans yang ngerasa wah cocok sama Hari nih kayak gitu. Dan akhirnya dia kayak, ini yang gue tahu ya maaf kalau salah. Dan akhirnya dia ngebuat cerita-cerita lah di mana wah si Rizky ini gini nih gitu. Menggiring opini lah supaya Leslar Lovers tuh pecah gitu. Oh jadi yang dilakukan termasuk yang nanti akan komentar nih. Ini pasti akan ada yang komentar ngapain sih Bang Gilang bahas-bahas Rizky segala. Kan itu udah dulu-dulu. Itu menurut lo adalah termasuk fans atau termasuk musuh dalam selimut dalam Leslar? Ya kalau yang gue tangkap ya kalau Leslar Lovers tuh cerdas bang. Mereka tahu mana yang memang harus mereka support karya masing-masing. Mana yang harus mereka ketika Lesti atau salah satu dari kita dihujat lalu mereka ikutan ngebela. Mereka tahu memposisikan diri mereka. Berarti yang akan komen seperti itu ngapain Bang Gilang bahas soal Rizky dan lain-lain itu bukan Leslar menurut lo? Ya bisa jadi. Oke. Karena kalau gua katakanlah gini ya. Gua tuh kan di luar Leslar. Jadi gua kalau dihujat pun ya gua kesel. Cuman lo kan GA. Gilang Adis. Iya, bener GA bener. Iya. Cuman kalau lu sendiri yang sempat dihujat oleh mereka itu menurut gua nggak masuk akal sih. Karena menurut gua fans itu di seluruh dunia ini terbagi-bagi. Klasifikasinya adalah laki-laki, perempuan, anak-anak. Ya. Nah, kadang-kadang yang sering bersuara itu adalah kalau nggak ibu-ibu atau mama masuk dalam kategori perempuan atau bocah-bocah. Betul. Yang penting komen aja kayak begitu. Nah, terus lu sempat ini gak sih? Maksudnya Dan kebanyakan yang komen-komen begitu bang itu kebanyakan fake account. Orang-orang yang sengaja menimbulkan kekisruhan. oh, jadi untuk Leslar tidak ada yang fake account nih. Berarti sudah bisa kita klasifikasikan. Leslar berarti tidak punya fake account. Gue nggak bisa memastikan. Tapi menurut gue sih banyak yang gue temuin orang-orang yang kayak nge-DM gue atau dia ngeposting postingan yang sengaja menggiring opini atau komen-komen yang menggiring itu kebanyakan fake account yang gue tahu. Seberapa parahnya haters itu ada di diri lo? Pernah nggak sampai ngancem untuk ngebunuh gitu-gitu? Ada nggak? Nggak sampai gitu lah bang. Oh nggak sampai ya? Nggak sampai. Emang paling parah? Abang pernah? Diancam bunuh? Pernah. Serius? Gue bunuh. Terus gue bilang. Perihal? Hah? Gara-gara? Gara-gara nggak suka karena kalian diomongin. Iya. Terus gue bilang gini. Ini beneran nih? Beneran. Terus gue nggak sama sekali nggak, harusnya gue laporin yang begitu-begitu bisa kan. Terus kenapa nggak lo lakuin bang? Karena waktu itu gue kebetulan lagi baik. Jadi Sekarang? Sekarang? Sekarang gue lagi di tengah-tengah gue. Antara baik dan enggak gue. Tapi waktu itu gue bilang oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau emang waktu gue tiba dari tangan lu gue akan mati. Tapi gue tunggu ya di sini. Gue setiap malam di Indosiar kok. Lu datang aja. Terus dia ngerespon nggak? Enggak. Dan itu fake account pasti? Fake account lah. Iya. Fake account. Ya udah. Ya separah itu. Cuman kalau untuk lu sendiri tidak pernah sampai separah itu. Sejauh ini yang gue tahu sih nggak pernah. Paling parah apa? Ya paling ngata-ngatain doang sih. Ngata-ngatain lu ini lu. Pansos lu gitu. Pansos segala macem lu. Lu sendiri gimana? Terus, lu sempat pusing gak? Yang sampai gue difitnah lah kayak sekarang gue lagi bermain sama lawan main gue di judul sinetron gue. Ya banyak banget kayak perihal foto dong yang ya kan kalau dalam adegan ada yang mancing kan. Misalkan kamera ke abang nih, gue mancing kan. Nah, oh iya dong. mancing adegan kan. Kalau acting emang harus gitu. Mancing adegan kan. Nah, ada yang motoin. Terus dia bikin caption yang menggiring. Wah syutingnya sengaja nemeninnya. Padahal lawan mainnya lagi take. Terus dia temenin di set. Sengaja ya biar lagi deket ya, biar proses PDKT lancar kayak gitu-gitulah. Padahal itu memang harus dilakukan. Bahkan memang harus dilakukan. Di setiap acting aja misalnya katakanlah lu harus megang mukanya. Ini kamera, ya tangan lu masuk. Tangan lu harus masuk sebegitunya. Sampai jatuh fitnah bang. Kayak hoodie gue mirip sama dia. Padahal bukan hoodie gue. Terus kebetulan si cewek itu pakai hoodie yang warnanya sama. Dia bilang itu hoodie. Janjian. Wah, Bilar makein hoodie buat si Anu gitu. Iya. Tapi dan banyak orang yang percaya sama omongan itu. Gitu. Oh gitu. Menurut lu itu fans lu, fans Leslar atau fans Lesti? Enggak mungkin Leslar Lovers. Dan gue sempat confirm ke Lesti Lovers tuh nggak begitu kak katanya. Lesti Lovers tuh memang yang iya, setahu gue Lesti Lovers itu dari yang lama gue kenal tuh emang sangat santun ke kita juga. Santun. Ya.
Makanya kalau suka ada yang ngatain gua, jangan diomongin dong Lesti sama Bilar, jangan dikata-katain begitu karena mereka tidak mengetahui bagaimana dunia kita di televisi kan. Iya. Mereka pikir apa yang kita lakukan di panggung itu adalah sebuah kenyataan, padahal kan sebenarnya ada bumbu dramanya di situ. Iya. Jadi sering gua bales, tapi lo tahu kan gua balesnya apa? Iya, lo sering nyeleneh lah balasnya. Ya, gua paling balesnya biji. Gue gituin doang kan. Terus kalau misalnya dia jawab lagi, apa tuh maksudnya biji? Gue kasih tahu skrotum. Skrotum adalah biji zakar buah penis gitu-gitulah. Lo kasih definisinya secara ilmiah tuh ya. Iya, maksud gue. Padahal kalau dia bisa langsung dijawab sama dia tuh biji itu Bilar Jirayut ya. Bisa, Ya kan? bisa sih sebenarnya. Cuman ya gue ngerasa kalau lo goblok ya gue harus balasnya juga nggak boleh sesuai dengan level pemikiran gue. Gitu. Nah cuman maksud gue gini, gue merasa karena gue sering sama lu syuting dan kita ini sama-sama darah panas karena dari Sumatera, Darah panas. darah muda. Jadi menurut gue lu pasti adalah tipikal orang yang sulit sekali untuk menahan emosi sebenarnya. Iya, kadang-kadang memang gue nggak bisa nahan bang. Gue kadang ngebalas juga, ngebalas. Dan ini banyak yang Leslar yang belum tahu loh ini. Kalau lu suka ngebalesin juga kayak begitu. Iya, kadang gue balas. Dan kadang sempat juga beberapa kali gue post story kan. Oh iya. Gue sempat post story. Menurut gue, gue lagi kondisi moodnya lagi nggak stabil. Terus dapet komenan seperti itu, bisa kadang gue balas, terus kadang gue story. Tapi memang penenangnya yang soal kayak gitu tuh memang Dede. Si Lesti. Itu termasuk dia sosok penenang bagi gue. Maksudnya ketika ada hal yang kayak gitu, kebetulan dia lagi di samping gue, Dek, komennya begini, udah Kak diemin aja, anyepin aja, sabar aja. Tuh anak memang sabarnya luar biasa. Dan gue belum sampai level sabar seperti dia. Ya kalau misalnya sama jadi nggak menarik ya, mungkin memang harus berbeda kayak gitu kondisinya. Tapi Bilar, maksudnya gua sih tidak pernah membayangkan untuk bisa menjadi elu ya, karena jujur lu sangat besar. Ketika menyebut nama Rizky Bilar, itu badannya. Ketika menyebut nama Rizky Bilar sendiri itu tuh keterkaitannya itu dengan kata viral. Dan memiliki exposure yang sangat besar seperti ini kan berarti lu harus punya energi ekstra. Baik untuk membahagiakan klien di mana tempat lu lagi bekerja, membahagiakan keluarga lo sendiri, membahagiakan pasangan lo, sama membahagiakan diri sendiri. Kerepotan gak lo? Gue untuk saat ini gue sempat ngerasain kayak gitu. Gue capek. Jadi gue capek, fisik gue lelah, otak gue agak stres. Dan belakangan ini memang gue suka agak kesel dengan hal kecil sekarang. Sensitif. Karena capek tadi. Kemungkinan. Terus yang lo lakuin untuk stress release apa biasanya? Kalau lo lagi stres gitu kan ada orang jalan-jalan atau mungkin lihat handphone atau mungkin untuk jalan-jalan kan memang gue lagi nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau lo apa misalnya yang lo lakuin kalau pas lagi stres banget gitu tuh, sementara tidak ada orang yang bisa menenangkan lo, cara menenangkan dirinya gimana? Tidur, walaupun cuma sebentar. Terus baca buku kadang. Buku macam apa sih yang dibaca Rizky Bilar? Gue suka buku-buku karangan. Gue suka novel karangan Terelie. Berarti yang ada pesan-pesan positifnya untuk membangkitkan psikis kita ya? Ya salah satu. Kenapa lu suka dengan hal-hal seperti itu? Ya untuk sedikit banyak ngebantu untuk ngebalikin mood gue sih bang. Dan untuk ngisi kekosongan waktu juga sih. Ketika lo, maksudnya kan menurut gue sih menarik sih. Orang untuk tenang akhirnya dia baca buku untuk membangkitkan mood. Karena jarang sekali orang yang seperti itu. Sebab kebanyakan sih mereka kalau tidak bermain musik, kalau tidak nyanyi, teriak-teriak untuk melepaskan emosi tadi kan. Bermain musik, gue gak bisa. Belum mahir, tapi lu lagi belajar ya? Lagi belajar. Ya, memang harus selalu belajar. Kenapa? Abang aja gue lagi belajar lagi nih. Betul. Gue heran emang lo kagak puas sama kemampuan skill lo. Memang lo maksudnya dengan nih skill lo selalu expand skill lo. Ya karena gue harus ke Hollywood. Menurut gue kalau harus ke Hollywood
gue nggak bisa kayak gini-gini aja. Kan. Bahkan ketika gue belajar pun gue nggak tahu apakah skill gue sudah cukup mumpuni untuk bisa berada di tengah-tengah itu. Kalau gue gitu mikirnya. Sebenarnya lo anggap gue besar, gue nganggap bahwa gue tuh pengen seperti Gilang Dirga tuh. Gak mempan. Gue tuh penjilat, jadi gue tahu mana yang lagi ngejilat mana enggak. Gue tuh pengen seperti Gilang Dirga. Lo pengen? Gue malah pengen jadi seperti Cirayut. Gue malah pengen seperti Rara. Gue malah pengen menjadi Lesti. Supaya gue bisa mengambil ilmu dari Bilar. Tentang bagaimana dia mengatasi segala situasi dan kondisi yang terjadi pada dirinya sekarang. Keviralan itu besar loh Bilar. Efeknya juga luar biasa. Bahkan ketika... Dan gue juga bersyukur banget sih. Keviralan gue bertahan sampai sejauh ini loh bang. Iya ya. Tadi gue berpikir tadinya ketika gue pertama kali boom. Mungkin paling cuma sebulan 2 bulan lah. 2 bulan itu udah bonus itu bagi gue. Bosen gak sih lo dengan keviralan lu ini? Maksudnya ceritanya baik-baik aja. Ibaratnya kan kalau misalnya kita bicara soal fluktuasi hidup. Yang namanya hidup kan pasti ada seneng. Seperti roda lah, ada sedihnya, ada marahnya, ada emosinya. Sementara lu tiap kali diundang di setiap acara, yang dibahas adalah soal percintaannya. Emang kalian tuh sesempurna itu hubungannya Lesti sama Bilar? Ya dibilang baik-baik aja. Itu kan menurut anggapan orang. Kadang kan kita memang, dan gue memang bukan tipikal orang yang menunjukkan, memperlihatkan apa yang gue rasakan gitu. Ya udah gue sembunyiin aja semuanya gitu. Ketika gue lagi kesel ada masalah, pasti gue tetap berusaha ketawa gitu. Dan soal ketika lo bahas tadi soal capek nggak dibahas masalah percintaan? Ya jujur gue capek. Karena bosan aja gitu. Bosan nih, itu aja yang dibahas. Jadi lu sedang mencari sesuatu supaya lu bisa ribut sama Lesti? Iya nggak gitu juga. Masa gue pengen ribut? Ya, kan kita pengen yang baik-baik aja. Oh, oke. Ya gue nggak tahu, makanya gue nanya. Maksud gue kalau lo bosan dengan hal-hal yang biasa-biasa aja, lurus-lurus aja, lo pengen belok dikit gitu. Gue pikir lo sedang punya strategi baru gitu. Maksud gue masa percintaan tuh kayak ditanya lo ini gimana hubungan lo kayak gitu-gitu. Ya bete. Bete? Ya makanya ini gue senang nih di konten lo nih. Ini termasuk yang ya istilahnya nggak seperti yang udah yang gue di konten orang gitu. Jadi Deddy Corbuzier lebih buruk daripada konten gue ini? Gue gak bilang buruk loh. Gue cuma bilang beda loh. Enggak lah. Enggak dalam artian gini sebenarnya. Gue tuh sebenarnya banyak sekali pertanyaan di kepala gue. Tentang elu gitu. Apalagi soal hubungan. Ketika lu dengan Lesti, lu memiliki, katakanlah lu udah punya fanbase. Lesti sudah punya fanbase. Kemudian kalian mengalami nasib yang sama ibaratnya. Orang terdekat kalian menikah. Kalian menjadi 2 orang yang tersakiti. Kemudian kalian menyatu. Dan itu kan menjadi seperti sebuah kisah dongeng bagi orang-orang di luar sana. Wah, akhirnya semua orang berharap, pokoknya ini endingnya harus oke nih, harus happy ending. Nah, sementara kita tahu bahwa realita kehidupan itu tidak semulus itu. Betul. Cerita dongeng tidak seperti kisah nyata. Betul. Dan kadang ekspektasi kita bisa jauh lari dari kenyataan. Emang jadi lu gak pernah ribut sama sekali sama Lesti? Sekalipun? Ribut kecil pasti ada lah bang dalam suatu hubungan. Lo aja udah nikah pasti ada kan. Gue nggak ribut kecil, malah ribut gede. Nah kalau lu ribut kecilnya apa? Intrik, konflik pasti ada dong dalam satu hubungan. Apa? Ribut seperti apa ya? Ini gue aja nih vaping kayak gini pasti ada yang komen. Bang kasihan Bilar, itu asap rokoknya. Enggak gue makan ya. Asap gue makan. Padahal kalau mereka tahu ini vaping baunya enak banget. Ini bukan pengaruh ruangan lo bang. Iya ini Stella kok. Terus disebutin lagi. Gak apa-apa, belum ada sponsor yang masuk. Stella, tolong ya bill-in ya. Tuh. Lu tahu efek lo itu, ketika lo berbicara pasti akan menjadi sebuah pemberitaan. Apapun yang lo lakukan. Lo tuh sebesar itu. Maksud gue, lo berarti sudah siap berada di posisi sekarang. Bener gak? Gue bilang siap sih, sebenarnya mau gak mau siap gak siap kan. Karena memang gue ada kecemplung. Tapi jujur ya Bilar, gue selalu bilang ke semua orang, kan ada yang ngeceng-ngecengin lu juga. Ngapain sih Bilar MC bareng lu semua? Pasti banyak lah. Ngapain gitu kan? Dia juga belum ngomong gitu-gitu. Gue selalu bilang gini, iya dia memang baru. Tapi anaknya baik, attitude-nya oke. Dan dia mau belajar. Gue selalu bilang begitu. Lu tanya sama semua orang. Tapi lu kesel gak Lang? Karena dia lebih viral. Gue sirik. Gue jujur-jujuran, gue sirik dia viral. Cuman anaknya baik. Dia mau belajar. Dan gua, Irfan Hakim, Ramzi pernah berada di posisi yang sama, belajar.
Jadi menurut gue tidak salah untuk dia berada di posisi yang sekarang. Gue selalu bilang gitu ke orang-orang. Itu orang mana yang ngomong gitu? Semua, hampir semua orang bilang. Yang ketemu sama gue. Gue selalu bilang seperti itu. Gue selalu mengaku bahwa gue sirik soal keviralan lu, iya. Tapi bukan berarti gue harus menjelekkan lu, tidak. Maka dari itu, lu gue undang ke sini juga, gue sekalian mau cari tahu banyak tentang diri lu supaya gue bisa ngambil ilmu dari lu juga. Sama gue juga. Nah maksud gue ketika lu sudah sebesar ini, kontrol yang tadi gue bahas mengenai lu ngomong ini berat, kemudian nanti ada yang viral. Bahkan ketika katakanlah gue ngelawak nih, lu ketawa aja terus wah, yang diambil ketawa lu, bukan lawakan gue. Sirik gue, sirik, iya. Cuman memang sekarang posisinya seperti itu. Nah lu sendiri menanggapinya gimana? Ya, ketika lo tahu bahwa gue sirik sama lo. Belum pernah ada sebelumnya orang yang terang-terangan ngomong sirik sama lo seperti ini? Belum pernah ada. Ya gue sirik sama lo. Tapi kalau gue mau jujur, ya gue juga ngerasa. Kan gue pekaan anaknya. Jadi gue pekaan anaknya. Dan menurut gue lumrah sih. Lumrah maksudnya. Ketika gue pertama kali syuting aja sinetron atau apapun itu kan. Ya kadang iri-irian dalam suatu pekerjaan, suatu lingkup pekerjaan. Bukan cuma di entertain ya, instansi manapun atau di kadang di suatu korporat juga banyak banget orang-orang yang memang iri dengan suatu kedudukan segala macam. Dan ya itu hal biasa bagi gue, dan yang terpenting orang itu nggak ngerugiin gue gitu. Maksudnya nggak ya oke, nggak ngerugiin secara langsung lah gitu. Kalau cuma suatu bentuk ya iri, ya kadang gue juga pun, gue sebagai manusia juga wajar gue punya iri. Gue juga pernah kok di posisi gue iri sama peran utama ketika gue berada di posisi second lead. Terus kok dia jadi second leadnya, kok dia jadi peran utama ya, padahal menurut gue acting gue lebih bagus nih. Ada, gue pernah juga di posisi kayak gitu. Cuma memang kan di MC gue baru nggak nyampe 6 bulan gue di MC bang. Untuk di sinetron aja gue setahun pertama itu gue benar-benar bego banget. Ya baru benar-benar lumayan ya setelah 3 tahun acting, 4 tahun acting. Ya, proses tadi kan? Proses. Dan ketika gue aja di tahun 2019, ini gue jujur 2019, gue ngerasa gue punya pengalaman nih. Lalu ada seorang anak yang jadi peran utama karena dia punya kakak yang udah ngetop. Iri gue saat itu. Ya cuma gue ya mau gimana. Memang begitu situasinya, ya udah. Yang terpenting ya gue ngelakuin yang terbaik, dan sekarang juga pun. Karena orang dalam lah waktu itu ya. Karena orang dalam. Dan ya sekarang yang bisa gue lakukan adalah ya udah paling gue bisa belajar untuk ngebuktiin lah gue punya kemampuan ya, dan ya yang penting itu tadi proses lah. Gue mau nanya jujur tapi. Apa? Gue kan di panggung mulutnya sampah. Lo pernah kesel gak sama gue? Jujur. Ya ibaratnya dari berapa kali lo ngerosting gue, ya pernah lah, ada sekali 2 kali lah. Kenapa lo gak bilang? Apa? Kenapa lo gak bilang kalau lo kesel sama gue? Ya biasa lah, maklum lah. Ya wajar. Lo senior gue. Kalimat apa yang bikin lo sakit hati? Lah lo senior gue. Menurut gue sih mau senior mau apa tuh ngomong aja. Karena di belakang itu selesai menurut gue. Cuman kan tidak sebagai semua orang. Kalimat apa waktu itu? Masih inget gak? Kalimat ya biasa lo ngeceng. Oh gue inget nih. Gue tahu lo pernah nggak apa-apa nih on cam nih. Nggak apa-apa dong. Lo pernah tuh pas sama Vildan. Itu kan baru-baru ini. Gue inget. Lo inget ya? Gue kan capek banget tuh. Gue sekarang kalau gue udah capek banget tuh bang. Abis fighting segala macam pagi sampai sore. Abis itu ngos kan malam. Tuh kalau gue drop tuh kelihatan tuh capek banget. Gue bengong baik diem. Lalu ngeledekin gue tuh. Gue tahu lo nyindir gue saat itu. Ya karena gue memang selalu begitu. Bahkan zaman Jirayut dulu kayak gitu gue sindir. Terus. Kalimat gue apa waktu itu? Masih inget gak? Ingatan gue kuat. Lo bilang. Apa gue bilang? Wah. Vildan mundur. Apa? Bukan. Lo bilang ini. Yang TikTokan kan? Iya TikTokan. Terus. Punya kualitas tapi segini-segini aja. Ada yang gak punya kualitas tapi ya dapat bayaran. Kayak gitu-gitulah. Enggak, bukan itu. Enggak. Gue inget. Itu yang lo bilang seakan-akan lo tuh
kualitas lo tuh nggak worth it dengan apa yang lo dapet Iya. gitu. Sementara yang nggak berkualitas justru dapat lebih. Itu. Cuma waktu itu kan waktu itu kan ya udah gue malah ngeresponnya sabar bang, bersyukur gue bilang. Nah sama ini juga kalimat gue waktu itu sama Mas Vildan. Yang mana? Vildan udah mundur gitu kan. Bilar maju, ayo Vildan mundur bukan zaman lo lagi. Nah kalau itu gue justru gak sakit hati. Karena waktu itu mood gue lagi ya udah lagi nyantai. Lagi nyantai. Ya kalau lo sakit hati gue minta maaf lah waktu itu. enggak lah, gue gak sakit hati. Paling kayak Tapi lo ngedumel sampai pulang. ngedumel sih enggak ya. Cuma kan kelihatan, aduh gue gak enak banget sama bilang ya. Gimana ya. Ya gue jadi gak enak sendiri, gue kan orangnya gak enakan bang. Kalau gue boleh jujur ya. Gue tuh ada di masa transisi. Transisinya adalah ketika gue dulu main sinetron, gue dianjing-anjingin, dibabi-babiin sama director. Apalagi director India. Lu pernah ketemu director India gak? Pernah, gue juga pernah dia anjingin. Itu tai banget tuh kalau udah director India tuh. Di alat kelamin cowok. Ya depan muka. Itu depan muka gitu ada, gue udah pernah. Gue udah nahan gak ngomong lagi. Di masa transisi, jadi gue berada di masa itu sampai ke masa digital sekarang. Gue berada di tengah-tengah. Jadi sisa-sisa dari masa transisi itu masih ada, masih membekas. Dan gue merasa bahwa mungkin untuk membentuk karakter seseorang yang baru sama kita, lo kerasin aja. Karena jujur, di Indosiar tuh butuh lari menurut gue. MC di Indosiar tuh butuh lari, lu nggak bisa jalan. Setuju. Kita tuh sudah ada di patternnya, pakemnya udah di sini nih. Kalau lu baru masuk dan ternyata lu cuma bisa di sana doang, ya lu akan terus sampai pelan banget sampai ke sananya. Sementara ekspektasi semua orang terhadap lu itu begitu tinggi. Betul. Dulu hal tersebut yang pernah bikin gua sakit hati pernah dilakukan oleh senior-senior gua nggak perlu sebut nama lah. Tapi akhirnya ya gua di satu sisi gue berterima kasih karena pecutan-pecutan itulah gue mau membuktikan diri. Oh, walaupun sebenarnya gue masih emosi, masih dendam kadang-kadang. Nih lo lihat gue ini, nih sekarang gimana lo? Mau gimana? Jadi jujur di balik kesirikan gue, di belakang gue nggak pernah ngomongin lo sama sekali. Lo tanya sama semua orang. Karena gue mendingan gue ngomong langsung depan muka lo daripada gue harus ngomong di belakang lo. Makanya ini gue tanya di sini gue buka. Sebab kalau masih ada yang sakit hati, gue akan minta maaf karena gue gentle. Ya udah, kayak begitu. Gue juga begitu. Gue juga ya sebenarnya kalau untuk sakit hati, gue dari awal di entertain gue udah sadar bang bahwa memang kita harus sabar di dunia ini. Sabar dengan makian, sabar dengan kesenioritasan. Bahkan ketika gue syuting juga gue udah ngalamin hal-hal kayak gitu. Dikatain, disindir lah. Nggak bisa lawan mainnya begini lagi kayak gitu-gitu. Dan ya mental gue sedikit banyak kebentuk dari situ bang. Gue tuh jujur sebenarnya nggak terlalu setuju dengan kesenioritasan, senioritas, kemudian ada junior. Gue nggak terlalu setuju soal itu. Kita memang setuju tapi memang ya pada kenyataannya memang mungkin itu yang terasa. Dulu waktu Jirayut itu 1 tahun dia. 1 tahun setelah di sana dia masih belum bisa ngomong apa-apa. Baru-baru ini dia mulai bisa akhirnya sangat lucu. Tapi gitu. gue bilang kesenioritasan bukan di tempat kita ya, di lingkungan kita ya. Malah menurut gue di lingkungan kita, gue ngerasa kayak gue justru dikasih space sama yang lain. Oh harus. Sama lu, Irfan, Bang Abi Ramzi, itu termasuk susah loh masuk di. Kalian ini udah kuat nih, 3 serangkai ini untuk masuk dalam trio kalian ini termasuk sulit banget loh. Dulu sebelum gua, mereka itu sudah sangat kuat. Rina Nose, Irfan Hakim, sama Ramzi. Jadi berempat. Kemudian Andika Pratama masuk. Berempat tuh. Nah pada waktu itu gua menjadi orang kelima di antara mereka. Nah ketika gua menjadi orang kelima, lu bayangin deh, maksudnya ini kita sama-sama sharing ya. Mengenai posisi pada saat kita nge-MC. Rina itu kan tipikalnya yang bersama kayak gua. Icebreaker. Ya. Kalau serius sudah ada Ramzi, kalau sedih sudah ada Irfan. Andika Pratama waktu itu masuk sebagai leader. Dia yang ngarahin acara. Oh ya? Ya, dia yang nge-lead. Dia tahu momen ini harus kemana, momen ini harus kemana. Itu kerjaan Andika Pratama. Lu bayangin gak betapa sulitnya gue masuk di antara keempat posisi itu? Sementara semua posisi itu sudah terisi.
Akhirnya yang gue lakukan adalah ya gue coba untuk melakukan apapun. Ngelit iya, ini iya, itu iya, ini iya, semua. Nah untungnya dari sekian banyak yang mencoba masuk bersama dengan acara-acara yang mereka gawangi, gue termasuk yang bertahan. Karena posisi gue sama kayak lu sekarang. Ibaratnya gue dengerin. Oh gini, ya oke, gue ngikut. Oh ya oke, gue ngikut. Nah itu yang lu lakuin. Dan banyak orang gak tahu bagaimana posisi lu itu di belakang. Nah itu pula yang akhirnya gue coba untuk pancing. Gue kalau misalkan orang itu menurut gue tidak punya potensi, gue akan diemin. Kalau orang punya potensi menurut gue akan gali dia. Entah gue maki dia di panggung, entah gue nyindir dia di panggung. Karena menurut gue lu punya potensi. Ya menurut gue. Ini bukan klarifikasi ya. Tapi biar lo tahu. Ini interogasi. Betul, ini interogasi. Tapi biar lo tahu bagaimana karakter gue sebetulnya gitu. Di belakang panggung pun juga gue sebenarnya kan kalau lagi nggak pengen ngobrol ngelawak gue diem aja. Benar gak? Ya udah diem aja. Kalau lagi nggak bisa diem? Kalau lagi nggak bisa diem kan parah. Ngomong mulu lo bang. Ngomong mulu. Cuman ya itu tadi. Maksud gue supaya lo tahu. Bukan berarti gue membenarkan kelakuan gue ya. Kalau lo sakit hati gue minta maaf. Secara gentle gue minta maaf. Tapi gue tahu lo punya potensi sebesar itu dengan energi sebesar itu dan fanbase sebanyak itu. Sebenarnya kalau bisa dibilang nih ya, kalau bisa dibilang dari berapa bulan kita bareng, rasa bukan sakit hati sih sebenarnya gue kayak kesel karena gue bukan tipe yang nyimpen bang. Gue kesel ya udah kesel saat itu ya udah gue hilangin. Menurut gue ya lo lebih banyak sisi baiknya yang gue terima dari lo selama kerja sama lo daripada sisi buruknya. Jauh banget sisi buruknya cuma sedikit dong. Malah gue bisa ingat momen itu karena saking sedikitnya. Sementara dari kita mulai di Popa lo ini bukan karena lo lagi ngejilat kan? Enggak lah, gue gak ngejilat. Kagak. Terus? Ya dari pertama kita di Lidah kan kayak lo banyak banget ngelempar-lempar ke gue. Terus di Popa juga ngebantu juga gimana caranya ngejaga flow, gimana cara ngikutin ritme. Ya banyak ilmu juga yang gue dapat dari lo bang. Dan itu yang gue inget daripada gue inget sisi jeleknya gitu, sisi buruknya. Gue mau nanya, kalau menurut lo Ramzy itu gimana? Jujur ya? Abi Ramzy. Abi Ramzy itu tipikal yang menurut gue termasuk yang cuek ya. Dia gak terlalu peduli dengan situasi kita di belakang panggung ya. Kecuali kita memang ngajak dia ngobrol dan diskusi. Baru dia mau ikut gitu. Dan ketika di stage, ya dia termasuk yang mau gak pelit ilmu juga sama kayak lu, sama kayak Irfan juga. Cuma kalau beda yang kalau menurut gue ini ya. Kalau menurut gue nih, maaf nih Irfan. Kalau menurut gue kayak Irfan nih kadang dia ngebagi nih. Tapi ketika dia asik sendiri nih. Lupa? Hampir lupa gitu. Kalau menurut gue. Oh, itu Irfan ya? Itu Irfan. Kalau Jerayut? Jerayut ya kan prosesnya kan dia lagi masa belajar juga. Masih proses. Dan dia kan memang banyak nangkep dari lempar-lemparan host. Belum bisa ngelempar jokes gitu-gitu. Kalau gue di luar dari tadi yang lo omongin, secara profesionalitas kerjaan gimana? Di luar dari gue sering sampah mulutnya. Iya, lo oke lah. Maksudnya lo termasuk tipikal artis yang on time. Gue perhatiin itu. Gue perhatiin lo on time lo, termasuk on time lo. Dulu enggak. Hah? Dulu enggak. Oh dulu enggak? Enggak. Sekarang Gua on time tuh baru-baru ini. Kenapa? Jangan ketawa lo bre. Kenapa? Dulu gue gak on time sama sekali. Alasannya? Alasannya kenapa lu sekarang tiba-tiba berubah on time? Gue mau ke Hollywood. Itu trigger gue. Seandainya ternyata lu tidak jadi menikah dengan Lesti. Oke. Terus lu gimana?